Menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Outline, identifikasi dan pengendalian risiko kesehatan kerja, pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan pekerja, evaluasi, pencatatan, dan peningkatan program kesehatan kerja. Tujuan, melindungi dan menjaga kesehatan pekerja dari penyakit akibat kerja dan penyakit terkait pekerjaan, mendeteksi gangguan kesehatan secara dini melalui pemeriksaan dan pemantauan kesehatan yang terencana, meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja dengan menciptakan tenaga kerja yang sehat dan fit. Konsep dasar kesehatan kerja. Kesehatan kerja berfokus pada hubungan antara pekerjaan, lingkungan kerja, dan kondisi kesehatan pekerja. Tujuan utamanya adalah mencegah penyakit akibat kerja dan penyakit terkait pekerjaan. Pendekatan yang digunakan bersifat preventif, promotif, dan protektif. Upaya kuratif dilakukan sebagai langkah lanjutan bila pencegahan tidak optimal. Posisi pelayanan kesehatan dalam SMK 3. Pelayanan kesehatan kerja merupakan elemen penting dalam penerapan SMK 3. Program ini mendukung identifikasi bahaya dan penilaian risiko kesehatan. Data kesehatan pekerja digunakan sebagai indikator kinerja K3. Tanpa pelayanan kesehatan yang baik, pengendalian risiko menjadi tidak efektif. Dasar regulasi dan standar. Pelayanan kesehatan kerja diwajibkan oleh Peraturan Perundangan K3 di Indonesia. Regulasi mewajibkan perusahaan menyediakan layanan kesehatan sesuai risiko kerja. Standar internasional juga menekankan perlindungan kesehatan tenaga kerja. Kepatuhan regulasi menjadi bagian dari tanggung jawab hukum perusahaan. Tujuan strategis program. Tujuan strategis program adalah menurunkan angka penyakit akibat kerja. Program ini juga bertujuan mengurangi tingkat absensi dan klaim kesehatan. Kesehatan pekerja yang terjaga meningkatkan kinerja dan kualitas kerja. Secara tidak langsung, program ini menekan biaya operasional perusahaan. Ruang lingkup program kesehatan kerja. Ruang lingkup program mencakup pemeriksaan kesehatan, pelayanan P3K, pengendalian PAK, dan promosi kesehatan. Program berlaku bagi seluruh pekerja termasuk tenaga kontraktor. Setiap kegiatan harus memiliki prosedur dan dokumentasi. Ruang lingkup disesuaikan dengan hasil penilaian risiko. Identifikasi bahaya dan kesehatan. Identifikasi bahaya kesehatan dilakukan melalui proses HIRADC atau IBPR. Bahaya dapat berasal dari faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Risiko kesehatan dinilai berdasarkan tingkat paparan dan dampaknya. Hasil identifikasi menjadi dasar perencanaan pelayanan kesehatan kerja. Pemetaan risiko kesehatan pekerja. Pemetaan risiko dilakukan berdasarkan jabatan, lokasi kerja, dan aktivitas. Setiap kelompok pekerja memiliki profil risiko yang berbeda. Pemetaan membantu menentukan jenis dan frekuensi pemeriksaan kesehatan. Data ini harus ditinjau ulang secara berkala. Pemeriksaan kesehatan prakerja. Pemeriksaan prakerja bertujuan memastikan pekerja layak secara medis. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik, penunjang, dan riwayat kesehatan. Hasilnya digunakan sebagai data dasar kondisi awal pekerja. Pemeriksaan ini mencegah penempatan kerja yang tidak sesuai kemampuan fisik. Pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan berkala dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan pekerja. Frekuensi pemeriksaan disesuaikan dengan tingkat risiko paparan. Pemeriksaan ini membantu mendeteksi penyakit secara dini. Hasil pemeriksaan digunakan untuk evaluasi pengendalian risiko.
Pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan khusus dilakukan pada pekerja yang terpapar bahaya tertentu di tempat kerja, contohnya meliputi audiometri untuk paparan kebisingan, spirometri untuk debu atau uap, serta pemeriksaan kadar bahan kimia dalam tubuh. Pemeriksaan ini bersifat spesifik, terarah, dan disesuaikan dengan jenis risiko kerja. Hasil pemeriksaan menjadi dasar tindakan pencegahan, lanjutan, serta evaluasi efektivitas pengendalian risiko yang sudah diterapkan. Surveillance kesehatan kerja. Surveillance kesehatan kerja merupakan pemantauan kondisi kesehatan pekerja secara sistematis dan berkelanjutan. Data dikumpulkan dari hasil pemeriksaan kesehatan, rekam medis, dan laporan kasus penyakit. Analisis tren dilakukan untuk mendeteksi peningkatan atau pola penyakit tertentu. Surveillance ini mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan program kesehatan kerja secara berkesinambungan. Pelayanan P3K. Pelayanan P3K bertujuan memberikan penanganan awal yang cepat dan tepat terhadap cedera atau gangguan kesehatan. Perusahaan wajib menyediakan fasilitas P3K dan petugas yang telah mendapatkan pelatihan. Penempatan fasilitas P3K harus mudah dijangkau dan sesuai dengan tingkat risiko kerja. Penanganan awal yang baik dapat mencegah kondisi cedera menjadi lebih serius sebelum penanganan lanjutan. Penanganan penyakit akibat kerja (PAK). Penyakit akibat kerja harus diidentifikasi melalui pemeriksaan medis dan analisis paparan kerja. Setiap kasus PAK perlu dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Investigasi penyebab dilakukan untuk mengetahui faktor risiko utama. Hasil investigasi digunakan untuk memperbaiki pengendalian risiko dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Promosi dan pencegahan kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya kesehatan kerja. Kegiatan dapat berupa edukasi, kampanye kesehatan, penyuluhan, dan sosialisasi rutin. Pencegahan selalu lebih efektif dibandingkan pengobatan. Pekerja yang memiliki perilaku hidup sehat cenderung lebih patuh terhadap penerapan K3. Kesehatan mental dan psikososial. Kesehatan kerja tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan psikososial. Stres kerja yang tidak dikelola dapat memicu penurunan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Program kesehatan kerja perlu mengelola beban kerja, jam kerja, dan hubungan kerja. Dukungan manajemen sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara mental. Kompetensi dan peran personel. Petugas K3 bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan program kesehatan kerja. Tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya. Manajemen menyediakan kebijakan, sumber daya, dan fasilitas yang dibutuhkan. Pekerja wajib berpartisipasi aktif serta melaporkan keluhan atau gangguan kesehatan yang dialami. Pencatatan dan rekam medis kerja. Rekam medis kerja harus dikelola secara aman, sistematis, dan rahasia. Data kesehatan digunakan sebagai bahan evaluasi dan audit K3. Pencatatan yang baik mendukung analisis tren kesehatan pekerja. Rekam medis juga menjadi bukti pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap regulasi K3. Evaluasi dan peningkatan program. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program kesehatan kerja. Indikator evaluasi meliputi angka sakit, hasil pemeriksaan kesehatan, dan temuan PAK. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Program harus mampu beradaptasi terhadap perubahan risiko dan kondisi kerja.